Hamas janji bebaskan sandera Israel, Trump pimpin KTT damai di Mesir. Iran sindir Trump di parlemen Israel. Seruan damai ditolak mentah. Efektivitas rudal Amerika di Kiev anjlok dari 42% ke 6%. Rahasia rudal Iskander Rusia terbongkar. Cina batasi ekspor rare earth. Uni Eropa minta bantuan G7. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Setelah negosiasi intens, Hamas berjanji membebaskan 20 sandera Israel pada Senin pagi sebagai bagian dari kesepakatan besar yang akan ditandai oleh KTT perdamaian di Mesir, dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 2.000 tahanan Palestina. Namun, tantangan besar masih menanti. Pelucutan senjata Hamas yang dianggap tidak mungkin menjadi rintangan utama bagi tercapainya solusi politik jangka panjang di Gaza. Berikut informasi selengkapnya. Setelah melalui negosiasi yang penuh drama, akhirnya ada kabar signifikan yang membawa harapan baru bagi Timur Tengah. Hamas berjanji akan membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza pada Senin pagi besok. Langkah ini dilakukan tepat sebelum Presiden AS Donald Trump memimpin KTT internasional yang sangat penting di resor Laut Merah, Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan ini akan dihadiri lebih dari 20 negara, termasuk Sekjen PBB dan para pemimpin Eropa, dengan tujuan mengakhiri perang dan mengawali era baru keamanan regional. Inti dari kesepakatan fase pertama ini, 20 sandera Israel yang diyakini masih hidup akan ditukar dengan 2.000 tahanan Palestina. Namun, tantangan terbesar terletak pada fase selanjutnya, yaitu pelucutan senjata Hamas. Mari kita bedah detail rencana perdamaian Trump dan mengapa pelucutan senjata Hamas disebut tidak mungkin. Jadwal kunci, Senin pagi dan KTT damai. Janji pembebasan sandera pada Senin pagi menjadi momentum starter bagi KTT yang akan berlangsung pada Senin sore di Mesir. Janji Hamas, pejabat tinggi Hamas, Osama Hamdan, mengonfirmasi kepada AFP bahwa pertukaran tahanan akan dimulai Senin pagi sesuai perjanjian yang ditandatangani. Angka pertukaran, Hamas akan membebaskan 20 sandera yang diyakini masih hidup. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 2.000 tahanan Palestina, termasuk beberapa yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak perang meletus. Pemimpin KTT, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan memimpin pertemuan ini di Sharm el-Sheikh. Tujuan, mengakhiri perang, mencapai perdamaian, dan stabilitas regional. Peserta kunci, Sekjen PBB Antonio Guterres, PM Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Italia Giorgia Meloni, dan PM Spanyol Pedro Sanchez. Hamas menyatakan tidak akan berpartisipasi langsung dalam KTT, memilih untuk bertindak melalui mediator Mesir dan Qatar. Rencana Trump tugas berat pasca perang. Terobosan ini hanyalah tahap pertama. Para mediator menghadapi tugas yang jauh lebih rumit, yaitu mengamankan solusi politik jangka panjang. Penarikan bertahap, Israel akan melakukan penarikan pasukan secara bertahap dari kota-kota di Gaza. Pasukan multinasional, pasukan Israel akan digantikan oleh pasukan multinasional dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab, UEA. Koordinasi AS, pasukan multinasional ini akan dikoordinasikan oleh Pusat Komando Pimpinan AS di Israel. Syarat utama, tahap kedua dari rencana Trump mensyaratkan Hamas menyerahkan senjata dan mundur dari pemerintahan di Gaza. Penolakan Hamas, pejabat Hamas menyebut pelucutan senjata adalah tidak mungkin dilakukan dan bahwa tahap kedua rencana Trump mengandung banyak kerumitan dan kesulitan. Kepulangan sandera pada Senin pagi menjadi momen puncak negosiasi, yang juga didahului oleh kunjungan tim penting AS, termasuk Laksamana Brett Cooper, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, ke Gaza dan pertemuan haru dengan keluarga sandera di Tel Aviv. Namun, di tengah kebahagiaan para keluarga sandera, realitas di Gaza tetap kelam. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 67.000 orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan parah. Menurut Anda, apakah KTT Mesir yang dipimpin Trump akan mampu memaksakan solusi politik jangka panjang, terutama ketika Hamas secara tegas menolak syarat pelucutan senjata? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.
Pidato damai Presiden Trump di parlemen Israel ditanggapi sinis oleh Iran, yang menilai seruannya bertolak belakang dengan tindakan Amerika Serikat dalam serangan udara Juni lalu yang menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil Iran. Teheran menggunakan tragedi tersebut untuk menyoroti apa yang mereka sebut sebagai kemunafikan Washington, memperumit upaya mediasi dan memperdalam ketidakpercayaan dalam proses perdamaian Timur Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyampaikan pidato di Knesset, Parlemen Israel, menyerukan kesepakatan damai dan tangan persahabatan yang terbuka untuk Iran. Namun, respons dari Teheran datang dengan cepat dan sangat sinis. Pemerintah Iran, melalui Kementerian Luar Negeri mereka, secara terang-terangan menyindir dan menolak seruan perdamaian Trump karena dinilai sangat tidak konsisten dengan tindakan Washington sebelumnya. Mereka merujuk pada operasi pengeboman besar-besaran yang terjadi pada Juni lalu, di mana AS terlibat dalam serangan udara terhadap fasilitas nuklir utama Iran, yang diklaim menewaskan lebih dari 1.000 orang warga sipil. Bagaimana Iran menggunakan serangan Juni lalu untuk menelanjangi apa yang mereka sebut perilaku bermusuhan AS? Dan bagaimana sindiran ini semakin memperumit upaya mediasi Timur Tengah? Mari kita bedah kritik tajam Teheran ini. Kontras antara retorika dan realitas. 1. Seruan damai Trump di Knesset. Dalam pidatonya, Trump menyampaikan pesan perdamaian yang tampak tulus kepada Iran. Pesan utama, tangan persahabatan dan kerja sama terbuka. Saya mengatakan kepada Anda, mereka, Iran, ingin membuat kesepakatan akan sangat bagus jika kita bisa membuat kesepakatan. Kedaulatan Iran, Trump bahkan menyebut keputusan akhir untuk mencapai kesepakatan berada di tangan Teheran. Kami siap ketika Anda siap, dan ini akan menjadi keputusan terbaik yang pernah dibuat Iran. 2. Kritik Iran, konflik verb dan action. Kementerian Luar Negeri Iran menilai seruan ini munafik dan bertentangan dengan sejarah konflik yang baru terjadi. Sindiran keras, keinginan untuk perdamaian dan dialog yang disampaikan Presiden AS bertentangan dengan perilaku bermusuhan dan perilaku kriminal Amerika Serikat terhadap rakyat Iran, kata Kemenlu Iran. Pertanyaan inti, Iran mempertanyakan logikanya, bagaimana mungkin satu pihak menyerang wilayah permukiman dan fasilitas nuklir suatu negara di tengah negosiasi politik, menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah, lalu menuntut perdamaian dan persahabatan? Mengungkit serangan Juni dan korban sipil. 1. Dampak serangan Israel dan AS. Pernyataan Iran berpusat pada konflik 12 hari dengan Israel pada pertengahan Juni lalu, di mana AS memainkan peran langsung. Serangan skala besar, konflik tersebut diwarnai operasi pengeboman Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran, serta kawasan permukiman. Keterlibatan AS, perang ini juga diwarnai serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir utama Iran, yang secara efektif menggagalkan perundingan nuklir tingkat tinggi yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington. Korban tinggi, Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. 2. Balasan dan gencatan senjata. Konflik itu diakhiri setelah Iran membalas dengan rentetan serangan rudal dan drone yang menewaskan puluhan orang di Israel, sebelum akhirnya gencatan senjata berlaku sejak 24 Juni. Bagi Iran, kenangan pahit serangan mematikan yang melibatkan AS ini terlalu segar untuk menerima tangan persahabatan dengan mudah. Jalan keluar Trump versus tudingan Iran. 1. Tuntutan Trump kepada Iran. Trump juga menetapkan syarat agar perdamaian terwujud. Syarat AS, para pemimpin Iran harus menolak teroris, berhenti mengancam tetangga mereka, berhenti mendanai proksi militer mereka, dan akhirnya mengakui hak Israel untuk eksis. 2. Iran membalikan tuduhan moral. Iran membalas tuntutan ini dengan tuduhan yang tak kalah keras, membalikan peran moral. Serangan balik, Teheran menyebut pernyataan Trump itu tidak bertanggung jawab dan memalukan. Tuduhan balik, Iran menuduh AS sebagai produsen utama terorisme dan pendukung rezim Zionis yang merupakan teroris dan pelaku genosida. Kesimpulan Iran, Amerika Serikat tidak memiliki wewenang moral untuk menuduh pihak lainnya, tegas Kementerian Luar Negeri Iran. Respon Iran terhadap seruan perdamaian Trump menyoroti masalah fundamental dalam diplomasi Timur Tengah, kurangnya kepercayaan yang mendalam. Bagi Teheran, seruan dialog yang datang setelah intervensi militer mematikan yang menargetkan fasilitas nuklir adalah bentuk kemunafikan yang tidak bisa diterima. Selama retorika perdamaian tidak disertai dengan perubahan perilaku AS di lapangan, khususnya dalam konflik regional, Iran akan terus menolak dan mencibir inisiatif AS.
efektivitas sistem pertahanan udara Patriot di Ukraina dilaporkan anjlok dari 42% menjadi hanya 6%, menurut mantan pejabat militer Ukraina. Penurunan ini diduga akibat peningkatan canggih pada rudal balistik Rusia, seperti Iskander, yang kini mampu melakukan manuver ekstrim untuk menghindari intersepsi. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi pertahanan Ukraina, terutama saat Rusia meningkatkan serangan ke infrastruktur vital. Berikut informasi selengkapnya. Sejak tiba di Ukraina pada April 2023, sistem pertahanan udara Patriot buatan AS yang dipasok NATO telah menjadi kebanggaan Kiev dalam menangkis rudal Rusia. Namun, klaim mengejutkan datang dari mantan Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Igor Romanenko. Pensiunan Letnan Jenderal tersebut menyatakan bahwa efektivitas baterai Patriot di Ukraina telah anjlok drastis, dari 42% menjadi hanya 6% baru-baru ini. Ini adalah penurunan yang mengkhawatirkan dan bisa menjadi pengubah permainan dalam konflik. Apa yang menyebabkan sistem pertahanan udara terkemuka dunia ini tiba-tiba menjadi mandul? Jawabannya, upgrade cerdas pada rudal balistik Rusia. Kita akan bedah laporan ini, menganalisis bagaimana Rusia meningkatkan rudal Iskandernya, dan apa dampaknya terhadap pertahanan Ukraina. Data kegagalan Patriot Ukraina. 1. Klaim Romanenko dan angka yang mengkhawatirkan. Menurut Igor Romanenko kepada Espresso TV Ukraina, meskipun Kiev tidak memiliki banyak baterai Patriot, efektivitas yang ada telah turun tajam. Penurunan drastis, efektivitas intersepsi telah turun dari 42% menjadi hanya 6% baru-baru ini. Tren data. Angka ini didukung oleh laporan Financial Times yang mengutip data Angkatan Udara Ukraina. Tingkat intersepsi rudal balistik Rusia yang sempat mencapai 37% pada Agustus, kemudian turun tajam menjadi 6% pada September. 2. Patriot versus kebutuhan Kiev. Sistem rudal Patriot yang dipasok oleh AS, Jerman, dan Belanda ini sangat berharga. Penurunan efektivitasnya berarti serangan rudal Rusia memiliki peluang jauh lebih besar untuk mencapai sasaran strategis, termasuk fasilitas energi dan kompleks industri militer. Rahasia upgrade rudal Rusia. 1. Software upgrade pada Iskander. Romanenko mengaitkan penurunan efektivitas Patriot dengan perbaikan sistem yang dilakukan militer Rusia pada rudal mereka, terutama Iskander. Peningkatan kunci, Rusia dilaporkan telah melakukan peningkatan software pada rudal Iskandernya. Dampak, peningkatan ini telah meningkatkan kecepatan dan kemampuan manuver rudal saat mendekati target. 2. Manuver yang membingungkan Patriot. Laporan Financial Times yang mengutip pejabat Ukraina dan Barat memberikan detail lebih lanjut mengenai kemampuan baru rudal Rusia, termasuk Iskander M dan Kinzhal yang diluncurkan dari udara. Pola serangan baru, rudal Rusia kini mampu mengikuti lengkungan normal sebelum secara tiba-tiba berbelok tajam atau melakukan manuver yang membingungkan dan menghindari pencegat Patriot. Pengubah permainan. Seorang mantan pejabat Ukraina menggambarkan peningkatan kemampuan manuver rudal Rusia ini sebagai pengubah permainan, game changer. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, sendiri pada Mei lalu juga menyatakan bahwa lintasan balistik rudal Iskander M telah ditingkatkan dan dimodernisasi. Konteks serangan dan politik. 1. Respons serangan Rusia. Penurunan efektivitas Patriot ini terjadi di tengah peningkatan serangan rudal Rusia. Target serangan, militer Rusia melaporkan telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap kompleks industri militer dan fasilitas energi Ukraina. Dampak, serangan ini menyebabkan pemadaman listrik skala besar di Kiev dan beberapa wilayah lain, memperburuk kondisi sipil. 2. Alasan dan klaim pemimpin. Klaim Rusia, Kremlin secara konsisten menyatakan bantuan militer Barat tidak akan mengubah arah konflik, tetapi hanya akan memperpanjang pertumpahan darah. Rusia menyebut serangan itu sebagai respons terhadap serangan teroris Ukraina terhadap fasilitas sipil Rusia. Klaim Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat mengklaim bahwa cuaca hujan dan kabut telah mencegah pertahanan udara Ukraina bekerja secara optimal, klaim yang tampaknya kontras dengan data teknis mengenai penurunan efektivitas Patriot. Klaim mantan Letnan Jenderal Ukraina ini adalah peringatan serius. Ketika Patriot, yang dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara terbaik dunia, mampu diakali oleh software upgrade Rusia, ini bukan hanya masalah bagi Kiev, tetapi juga bagi semua negara NATO yang mengandalkan sistem serupa. Rusia telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi teknis yang mengubah dinamika medan perang. Menurut Anda, mengingat penurunan drastis efektivitas Patriot, apa langkah terbaik yang harus diambil NATO untuk memastikan pertahanan udara Ukraina tetap relevan?
Apakah mereka perlu memasok sistem yang sama sekali baru? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis mendalam mengenai teknologi militer dan perang, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Keputusan Cina memperketat ekspor mineral tanah jarang memicu kekhawatiran serius di Uni Eropa, yang sangat bergantung pada bahan ini untuk industri teknologi dan energi hijau. UE menilai langkah Beijing tidak adil dan kini menggandeng negara-negara G7, termasuk Amerika Serikat, untuk merespons secara kolektif. Alih-alih menerapkan tarif keras seperti Amerika Serikat, UE memilih jalur diplomasi dan tekanan bersama guna menjaga pasokan strategis dan menegaskan posisinya sebagai kekuatan dagang global. Berikut informasi selengkapnya. Setelah Amerika Serikat, kini giliran Uni Eropa yang ketar-ketir menghadapi keputusan Cina untuk memperketat kontrol ekspor mineral tanah jarang, rare earth. Mineral ini sangat vital bagi industri teknologi tinggi dan energi hijau di Eropa. Para menteri Eropa menggambarkan langkah Beijing ini sebagai kekhawatiran kritis yang tidak dapat dibenarkan. Untuk mengatasi ancaman ini, Uni Eropa tidak ingin bertindak sendirian. Komisioner Perdagangan Eropa, Maroš Šefčovič, mengumumkan bahwa para menteri UE sepakat untuk meminta bantuan dari mitra negara G7, termasuk AS, untuk menghadapi masalah ini. Mengapa rare earth begitu penting bagi Eropa? Dan bagaimana strategi UE untuk menghadapi Cina yang memilih dialog daripada kebijakan tarif keras ala AS? Mari kita bedah reaksi dan strategi Eropa ini. Respons UE dan seruan bantuan G7. 1. Kekhawatiran kritis di Kopenhagen. Posisi UE, Komisioner Perdagangan Eropa, Maroš Šefčovič, menyatakan bahwa langkah pengetatan ekspor logam tanah jarang oleh Cina tidak dapat dibenarkan. Konsultasi G7. Dalam pertemuan para menteri Uni Eropa di Denmark, disepakati untuk segera meminta bantuan dari mitra negara G7 melalui panggilan video, menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini. Jadwal pembahasan, Šefčovič juga menambahkan bahwa para menteri keuangan G7 kemungkinan akan membahas berbagai opsi pada Rabu 15 Oktober. 2 alasan bersatu, kekuatan blok dagang. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Rasmussen, menekankan pentingnya respons yang terpadu. Membulatkan suara, Uni Eropa perlu membulatkan suara untuk menunjukkan kekuatannya sebagai blok perdagangan terbesar di dunia kepada Cina. Tekanan bersama, jika kita bersatu, kita dapat menekan Cina dengan lebih baik untuk bertindak adil, ujar Rasmussen, menyoroti kepentingan bersama dengan AS. Strategi EU, diversifikasi, bukan tarif. 1. Fokus pada diversifikasi pasokan. Alih-alih langsung membalas dengan tindakan agresif, Uni Eropa memilih pendekatan jangka panjang dan kolaboratif, diversifikasi. Proyek bersama, koordinasi dengan mitra G7 akan berfokus pada upaya diversifikasi pasokan, seperti memajukan proyek bersama untuk mengekstraksi atau memproses mineral penting di luar Cina. Mempercepat proses, Šefčovič mengakui bahwa proyek-proyek ini membutuhkan waktu, tetapi sinyal dari Cina telah membuat UE harus fokus untuk mempercepat proses ini semaksimal mungkin. 2. Menolak tarif war ala AS. Meskipun menyambut baik kerjasama dengan AS, Šefčovič mengaku telah membahas masalah ini dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. UE menolak meniru kebijakan tarif AS. Pendekatan Rasmussen, Menteri Luar Negeri Denmark tidak mendukung opsi kebijakan tarif terhadap Cina. Pilihan UE. Sebaliknya, UE menganjurkan diskusi yang jujur dan terbuka dengan Beijing, menunjukkan preferensi Eropa terhadap diplomasi dagang yang terukur. Langkah Cina memperketat ekspor rare earth adalah pukulan strategis yang menargetkan ketergantungan industri Eropa terhadap Beijing. Mineral ini krusial untuk transisi energi hijau UE, mulai dari produksi turbin angin hingga mobil listrik. Keputusan Uni Eropa untuk mencari bantuan G7 menunjukkan pengakuan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi dominasi Cina dalam rantai pasokan rare earth sendirian. Strategi diversifikasi yang ambisius menjadi sangat penting, meskipun hasilnya baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian. Menurut Anda, apakah strategi Uni Eropa yang mengedepankan dialog dan diversifikasi akan lebih efektif daripada kebijakan tarif keras yang diterapkan Amerika Serikat dalam menekan Cina? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini.
Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.